Bagi Bapak dan saudara sekalian yang ingin mengikuti tahsil Al-Quran, bisa buka, itu ada Al-Quran di situ. Kalau tidak salah, subuh hari ini kita tahsin dengan surah Al-Adiyat, kalau tidak salah surah ya, surah Al-Adiyat. Wal-Adiyat Dhabha. Surah yang ke 100 kalau tidak salah, itu bisa dilihat. Ya. Ya, pasti ya. Surah yang ke-100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah subuh hari ini kita kembali manjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah Allah bangunkan kita kembali, Allah hidupkan kita kembali setelah kita mati ya sesaat, artinya tidur ya, dan alhamdulillah kita diberikan lagi bisa melihat, bisa mendengar, bahkan bisa beraktivitas, melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh, dan dilanjutkan dengan kajian yaitu tahsin Al-Quran, belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bapak dan saudara sekalian, bukanlah berarti bahwa kita ini, saya menggurui Bapak dan saudara sekalian, hanya kita sama-sama belajar, karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Jadi setiap malam Ahad juga kami masih tetap belajar sama Ustaz Bahri Waru, dan kalau saya sendiri yang baca masih ada aja yang keliru. Jadi itulah ya, perlunya kita harus tetap belajar dan belajar, karena banyak sekali yang kita pelajari dengan Al-Quran. Selain kita belajar untuk bisa menyebutkan huruf dengan huruf yang lain, bisa membedakan juga masalah panjang dan pendeknya, belum lagi hukumnya nun sukun tanwin, hukum mim sukun, belum lagi yang lain-lain itu, cara-cara berhenti dan cara-cara memulai. Jadi luar biasa ini ya. Jadi semoga kita semua termasuk hamba yang Allah masukkan dalam hamba yang mencintai Al-Quran, sehingga insya Allah Al-Quran nanti akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian, silakan kita buka pada surah yang ke-100. Ini pas surah yang ke-100 ya. Surah Al-Adiyat.
Ya. Jadi kalau buka ini kan sudah ada artinya juga ya. Nah, jadi sekaligus wakafnya kakak saya almarhumah bisa dimanfaatkan gitu ya di masjid ya. Karena ini kemarin dia memang ya untuk mewakafkan itu. Nah, kalau kita buka ini kan ada keterangannya di bawah itu kan, ada artinya perkata. Kemudian ada keterangannya itu, kalau dia nomor 1 berarti hukumnya ikhfa. Kalau Romawi 2 berarti iklab. Romawi 3 idgham. Berikut yang 4 garis gunna. Kemudian yang 5 garis qalqalah. Nah itu ya, coba kita perhatikan di dalam ayat ini ya. Ya, jadi kalau kita setiap membaca Al-Quran, jangan lupa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi di dalam Al-Quran saya sudah lupa ayatnya itu ya, di mana terdapat, tapi insya Allah bunyinya begini: Faiza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sehingga mungkin kalau kita sendiri silahkan a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah ya, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Mungkin kalau kita bisa berjamaah, kita ada yang merubah na'udzubillahi, kami berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, sudah terbiasa kita untuk per orang ya. Saya bacakan dulu ya, tolong diperhatikan, sama-sama kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ya, jadi terakhirnya tipis, khabir dan khabir. Wah ya itu. Jadi sekarang kita coba untuk menelaah tajwidnya ya. Ayat pertama, wal 'adiyati dhabha. Nah, jadi wal ada di situ fathah 3, kasih panjang 1 alif atau 2 harakah. Ya.
Kemudian ya juga panjang. Ya. Wal adiyah. Jadi ya. Kemudian dobha. Doba huruf ba yang sukun itu ada tanda garis apa? 5 ya, 5 garisnya. 5 garisnya di situ adalah qalqala. Berarti qalqala itu mantul. Ya. Mantul. Nah, kalau posisinya di tengah seperti ini, maka dia namanya qalqala sughra. Mantulnya kecil, kayak melempar itu nyenggol, dob, bukan dob, ya, dob. Jadi qalqala ini ada 3 cara membacanya. Ada yang dibaca sugro, kecil, ada yang kubro, besar. Kalau dia besar itu apabila huruf qalqala kita wakaf pada huruf qalqala ya pada posisi terakhir ya, hurufnya itu terakhir seperti ahad, huruf dal, ahad, lam yalid, kayak gitu ya. Terus yang ketiga, qalqala apabila mempunyai tanda tasdid. Tasdid. Kalau kita orang Bugis itu apa? Saddu. Ya, kalau mungkin orang Jawa apa itu yang kayak garpu. Ya. Ya, kalau kita saddu, tasdid ya. Jadi yang diganda-gandakan itu. Contoh bil haqqi. Kan huruf qalqala kan hurufnya kan ada 5. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Yang kalau orang-orang anak-anak sekolah itu mudah sekali. Ba, ju, di, tu, ku. Ya. Jadi baju di toko bilangnya supaya mudah kita hafal. Nah, jadi kalau kita wakaf pada huruf qalqala yang mempunyai tasdid, maka harus ditekan dulu baru dibunyikan suara mantulnya itu. Contoh yang ayat yang kita sudah pelajari dulu. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Kan tulisannya tabba. Nah, jadi karena itu kita wakaf pada huruf itu, maka ya qalqalanya bukan tabba tapi harus di double dulu, ditekan dulu baru bunyikan qalqalanya. Jadi tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabb. Ya, tetap ditasdidkan itu. Ya, seperti kita membaca dua huruf apa? Ba. Baru ada qalqala keluar yang mantulnya, ya, suara mantulnya. Jadi itu ya untuk qalqala. Ya, tapi kalau di sini pada ayat pertama dia qalqala sughra. Ingat pada huruf han ya karena kita wakaf yaitu menjadi mad iwad. Cara membacanya dihilangin satu harokat barisnya. Kan dobhan masih ada alif mati. Sama dengan afwajan masih ada huruf mati, kita wakaf di situ, maka dihilangin harokat satu yang tanwinnya menjadi fathah biasa ya, kemudian dipanjangkan satu alif atau 2 harokat ya. Harokat itu ketukan lah ya, bukan dobha tapi dobha ha. Nah, dua ketukan. Jangan juga dipanjangin. Ya, mentang-mentang semua yang di akhir itu dipanjangin semua. Wal 'adiyati dobha. Wah, ini walaupun bagus kedengaran tapi salah dalam ya
ukurannya ya, takarannya, matnya yang terlalu kepanjangan. Jadi membaca Al-Quran ini tidak ya seharusnya indah itu bagus, tapi ada ilmunya. Nah, jadi wal adiyati dobha. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang seperti ini kadang-kadang kita pakai terakhirnya itu apa ya? Kayak hamzah. Dobha wadduha. Ah, itu biasa begitu. Seharusnya jangan itu karena tidak ada hamzah yang sukun. Wadduha wal laili idza saja. Kayak ada hamzah. Jadi dilepaskan aja. Wadduha wal laili idza saja wal adiyati dobha. Jangan ha. Nah, itu hati-hati dengan situ ya. Mungkin sudah bisa kita ini coba kita ulang dalam ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dobha. Ha. Ya. Ha yang halus posisinya di tengah tenggorokan. Jangan berubah nanti wal 'adiyati dobha. Itu salah itu kho yang di ini apa namanya? Ujung. Ya, ha. Kalau kita Bugis apa? Ha kale ya. Kho yang kayak ngorok gitu ya, ada grendel. Atau wal 'adiyati dobha. Nah, itu posisi di pangkal tenggorokan. Kalau ini di posisi tengah tenggorok. Ya. Wal 'adiyati dobha. Nah. Kemudian pada ayat kedua, fal muriyati qadha. Jadi sama ya, ada qalqalah pada qad ya. Kemudian han dibaca dihilangin tanwinnya ya. Jadi dibaca fathah saja, kemudian dipanjangin satu alif atau dua harokah. Fal. Untuk melafazkan huruf fa, yaitu kan fa itu adalah huruf hamas ya, hams, yaitu napas yang mengalir. Ada 10 hurufnya itu. Jadi fa bukan pa. Jadi sehingga dia kalau sukun af ada aliran napas mengalir. Ya, af. Jadi sama dengan huruf ta. Huruf ta juga adalah harfun hams, huruf yang napas mengalirkan napas. Tabat, bat. Jadi bukan, masih ada kayak ss bat. Jadi bukan tabat, kan itu tertutup. Kalau begitu tidak ada aliran sama sekali. Tabat. Nah, sementara huruf ta ini adalah huruf hamas, huruf yang masih dialirkan napas. Ya, tabat. Tapi jangan juga tabas. Itu ya, ada dialirkan napas. Sama dengan huruf kaf. Ka, bukan ko ya, kaf. Makanya kalau kita baca Allahu ak. Jadi bukan dibaca ak saja, tapi masih ada napas mengalir. Nah, Allahu akbar, ya, dialirkan napasnya. Itu ada 10 hurufnya itu. Kalau kita ada fahassahu syahsun sakata,
fa, ha, tha, pokoknya seperti itu, ada 10 hurufnya. Ya, itu namanya, itu kita pelajari kalau kita mempelajari namanya sifat-sifat huruf. Ya. Jadi fal muriyati qadha. Nah, kemudian pada ayat ke-3 fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Qalqalah. Pada ayat yang keempat, ini yang kita orang Bugis ini kadang-kadang susah membedakan huruf tha dengan huruf za. Ini yang 3 titiknya ini, cara melepaskannya itu di ini, apa ya, kita kayak keluarkan ujung lidah kita sedikit. Tha, 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 fa, tha, thi, thu, ath. Nah, beda kalau za. Za itu agak di dalam aja lidahnya. Za, zi, zu, al. Tha, thi, thu, ath. Jadi fa'athar. Jadi kemudian ro-nya dibaca tafhim tebal. Ya, kita kebiasaan orang Bugis itu biasa ro itu baca ra, ya, fa'athar. Ya, seharusnya kalau dia posisi ini harus tebal. Ro, tha tambah ro, thar. Bukan thar. Ya. Jadi bukan tipis. Fa'atharna bihi naqa'a. Ya, qalqala. Terus pada ayat kelima juga tetap ada qalqalah pada fawasato. Ya, itu ada 5 garis itu. Itu kan di atasnya itu artinya ya qalqalah lagi karena ada huruf to. Ya, jadi kok banyak qalqalahnya di sini ya. Jadi mulai dari ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, qalqalah semua itu ya. Dan luar biasanya Al-Qur'an ini semuanya dari ayat 1 sampai ayat 5 semuanya adalah fathah tanwin. Itulah keindahan Al-Qur'an ya. Fawasatna bihi jam'a. Ya. Baru ayat kelima innal. Nah, kita lihat di situ ada berapa romawi itu? 4 gunna. Berarti nun bertasjid itu harus dibaca gunna, ditahan dan didengungkan. Ya. Ada yang baca 3 harakah, ada yang 2. Ya. Ditahannya itu ya. Innal. Jadi bukan hanya innal tapi ditahan. Nah, yang kayak gitu itu namanya dengung ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Qalqalah lagi ya. Insan itu ada romawi 1. Itu artinya ikhfa. Ikhfa itu ada berapa hurufnya? Ada 15 atau 14, saya sudah lupa juga itu. 14 atau 15 ya. Jadi termasuk huruf sin ini terjadinya bacaan ikhfa apabila ada nun yang punya tanda sukun
bertemu dengan 15 huruf-huruf ikhfa. Nah, caranya adalah didengungkan juga itu. Ya, cara mendengungkannya, dengunya mengarah kepada huruf yang mau disebutkan, huruf ikhfa yang mau disebutkan. Yaitu di sini adalah huruf sin. Jadi insa. Jangan suara n-nya itu diarahkan kepada huruf sin. Jadi jangan dibaca insa in, tapi ya insa ya, bisa kan? Jadi jangan lagi kalau ada yang baca innal insa, berarti itu ketahuan bahwa belum belajar itu ya. Kalau dibaca in berarti jelas namanya, sementara ikhfa itu artinya samar atau ringan. Ya, disamarkannya kepada huruf yang mau disebutkan, huruf ikhfa yang mau disebutkan. Ya, pas di sini adalah huruf sin. Jadi innal seperti sudah mempersiapkan kita menyebutkan huruf sin. Insa. Nah, sa ada alif mati kasih 2 harakat. Innal insana li rabbihi lakanud. Nah, qalqalah terakhir. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sya bukan sin biasa tapi sy, sya la syahid. Jadi ada nun, kembali nun bertasdid harus didengungkan. Kemudian ayat berikutnya adalah wa in. Ada lagi garis berapa di situ? Ada 3, berarti idgham. Ya, ditahan, didengungkan. Hu-nya ada fathah 3, kasih 2 harakah, 2 ketukan. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihu. Hati-hati di situ ya. Bukan lihu atau lihu. Ya, huruf ha yang halus di posisi tengah tenggorokan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala, la ya ditahan. Ya, ada alif matinya 2 harakah. Ya bukan ya tapi ain di posisi tengah. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ain thira, tha menjadi thira. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kubur huruf qaf ya. Wahu huruf ha. Hati-hati di situ huruf ha, bukan huruf ha yang di posisi pangkal ya. Wahusila si, jangan husi. Nanti kalau baca si huruf sin itu jadi tetap, karena huruf shad adalah harfun isti'la,
pangkal tenggorokannya naik, ya tetap dinaikkan pangkal tenggorokan sehingga sifat tebalnya masih ada. Wahusi, husi, bukan husi, ya husi, si, ya. Jadi bukan model senyum, si, wahusila ma fis sudur, ya. Ayat terakhir inna rabbahum, humbi. Sekarang kita ini cepatkan itu, ya. Itu harus ditahan juga. Di situ adalah apa tandanya di situ? Satu, ya. Tanda satu, ikhfa. Dua. Satu. Mim sukun bertemu dengan ba, itu namanya ikhfa syafawi. Jadi kalau mempelajari mim sukun, ada 3 hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, hukum bacaan. Kalau belajar mim yang sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang satu, ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, seperti ini. Jangan dicepatkan itu. Ya, harus diungkan. Kedua, mim yang sukun bertemu dengan huruf mim lagi. Itu namanya idgham mim. Nah, selain itu, selain huruf mim dan huruf ba, ya, jadi kalau yang mim sukun bertemu dengan mim juga itu dibaca dengan dengung juga. Selain itu huruf mim dan ba, maka itu namanya izhar mim. Mimnya dibaca izhar, huruf mimnya dibaca jelas. Nah, jadi itu kalau berbicara masalah huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, dikeluarkan saja huruf ba dan mim, karena itu harus didengungkan. Yang lain itu wahum aminu misalnya, ya, mim sukun bertemu dengan alif, ya baca jelas saja, ya, kecuali mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mim namanya, dan mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya itu, ya. Nah, itu. Jadi ini kadang-kadang juga kita dengarkan itu, ya, imam membaca itu, ya, dilupa, ditahan-tahan di situ. Seharusnya inna rabbahum bihim. Nah, nanti him yau baru namanya izhar mim. Ya, enggak usah ditahan. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Zilla, zin bertemu dengan lam, itu namanya idgham bila guna. Idgham masuk, la artinya tidak, guna artinya dengung. Berarti zinnya, nun sukunnya itu dimasuk kepada lam, jadi zillah. Tidak ada sudah suara n-nya di situ, tanwinnya masuk ke dalam la, tapi dengan catatan la guna, tidak boleh la artinya tidak, guna didengungkan. Ya, jadi ada 2 itu yang tidak boleh didengungkan untuk idgham idgham bila guna, huruf lam dan huruf ro. Nah, di sini ketemunya dengan huruf lam. Jadi langsung saja, ya, tidak boleh dipanjang-panjangin di situ, ya. Ya, yauma idzil la khabir. Jangan yauma idzil la khabir. Indah. Ya.
Oke, kita coba mulai dari awal ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Coba ulang lagi 1 2 3. Masih ada yang belum pas huruf tha. Tha. Bukan fa'asa. Tha. Gigit ujung lidah ya. Fa'atharna bihi naq'a. 1 2 3. Fa'athar. Ya. Fawasatna bihi jam'a. Ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Huruf sa-nya jangan dicepatin ya. Ya. Innal insana. Ya gitu ya. Sa, jangan sana. Innal insana li rabbihi lakanud. 1 2 3. Insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, sudah benar semua huruf sinnya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Masih tantan lagi humbi ya. Tadi kan di situ ikhfa ya. Ditahan-tahan. Hum dengan bi didengungkan. Ya. Jadi saya ulang. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. 1 2 ya. Rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Masya Allah. Ya sudah. Shadaqallahul azim. Ya, saya kira mungkin cukup, ini sudah pagi pas jam 6. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari subuh hari ini
ada ingat-ingat, oh ya seperti ini ya untuk bacanya. Ya, mudah-mudahan kita semangat terus untuk belajar Al-Quran, belajar membacanya, menghafalkannya, juga mengamalkan ajaran-ajarannya. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.